Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Aris karena telah em, memberikan kami kesempatan dan waktunya untuk kami memberikan presentasi tentang apa yang telah kita diskusikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi Pak Aris dan selamat pagi teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok satu perencanaan kota akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kota metropolitan, megapolitan dan perkembangannya. Nah, jadi di sini nanti kita akan membahas nih dan mengulik apa sih kota metropolitan, megapolitan dan gimana sih untuk perkembangan ke depannya. Oke, kita langsung next aja. Nah, sebelumnya di sini kita berjumlahkan anggota 12 orang. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Revalina Putri, NRP akhir 1034. Perkenalkan, saya Aktilaika Ramadhani, NRPR 1025. Perkenalkan, nama saya Dita Tiamanda, NRP akhir 1026. Perkenalkan, nama saya Devi Ajaransa, NRP akhir 1027. Perkenalkan, nama saya Clarissa Julianda dengan NRP terakhir 1032. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rehni Ardiansyah, NRPR 1044. Perkenalkan, nama saya Ali Amar dengan NRP akhir 1045. Perkenalkan, nama saya Mutia Zuro, NRP akhir 1048. Perkenalkan, nama saya Dava Mahendra Data dengan NRP 1121. Dan saya Satria Raffi Desa Putra dengan NRP 1125. Perkenalkan, saya Adela Desila Briani, NRP akhir 1035. Baik, karena ini anggota kita kurang satu, yaitu Hanum Nur NRP 1031. Mohon maaf Pak, karena ini Hanum sedang ada eh, sakit, jadi tidak bisa join, jadi kita hanya bersebelas. Oke, next. Nah, untuk outline-nya sendiri kita akan membahas dua pembahasan, yaitu metropolitan dan megapolitan. Nah, tadi udah dijelaskan juga, kita nanti akan mengulik gimana sih kota metropolitan dan kota megapolitannya sendiri. Next. Ya, yang pertama ada metropolitan, yang pengertiannya sendiri adalah next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Next. Baik, selanjutnya ada kriteria dari kota metropolitan itu sendiri. Kriteria yang pertama ada struktur ruang, di mana struktur ruang dari kota metropolitan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pusat dan subpusat, yang dihubungkan oleh sebuah transportasi yang terpadu dan juga menjangkau keseluruhan kota dan keseluruhan masyarakat di kota metropolitan. Kemudian, yang kedua, ada kejelasan fungsi nih, di mana kejelasan fungsi itu sendiri dibagi setiap struktur ruangnya. Kota pusat sebagai pusat bisnis dan juga pusat pemerintahan. Yang kedua, ada kota subpusat yang digunakan sebagai pusat tempat tinggal dan juga pendidikan. Kemudian ada lagi sebagai pusat industri. Yang ketiga, ada efisiensi lahan nih. Efisiensi lahan yang dimaksud adalah seorang perencana harus memanfaatkan lahan dari kota metropolitan itu sebaik mungkin, sehingga dapat mengakomodasi dari keseluruhan masyarakat yang ada di dalam kota metropolitan itu. Kemudian yang keempat ada yang terakhir dari kriteria kota metropolitan, yaitu adalah kemudahan transportasi, di mana setiap masyarakat dapat dimudahkan nih mobilitasnya oleh kemudahan transportasi yang ada, agar masyarakat yang ada di subpusat dan juga masyarakat yang ada di pusat bisa terhubung satu sama lain. Selanjutnya, ada karakteristik berdasarkan populasi dan juga pertumbuhannya. Tadi kan di pengertian sudah dijelaskan kalau jumlah penduduk dari kota metropolitan itu sendiri ada lebih dari 1 juta jiwa. Contohnya nih, di kota Jakarta, jumlah
penduduknya ada 10 juta jiwa dan pertumbuhannya itu setiap tahun selalu naik. Nah, hal tersebut disebabkan karena urbanisasi. Nah, urbanisasi ini merupakan karakteristik dari kota metropolitan. Selanjutnya, kemudian yang ketiga, yang kedua ada karakteristik yang berdasarkan persoalan yang dihadapi, di mana persoalan yang biasanya dihadapi kota metropolitan itu ada 4. Yang satu, pelayanannya yang rendah, di mana kota metropolitan kan luas dan juga masyarakat penduduknya itu jumlahnya banyak, sehingga permasalahan fasilitas yang kurang menjangkau ini sering terjadi. Kemudian yang kedua, ada permukiman kumuh, di mana biasanya di kota besar atau kota metropolitan ini banyak sekali pemukiman kumuh yang tidak memiliki akses air yang baik, kemudian sanitasi yang buruk. Lalu yang ketiga, ada kesenjangan ekonomi, di mana semakin besar kota tersebut dan semakin elit kota tersebut, biasanya itu terdapat satu permukiman, di mana di situ ada satu perumahan elit dan satunya lagi permukiman kumuh. Nah, pada hal tersebut sangat terlihat nih kesenjangan ekonomi antara kedua hal tersebut, sehingga akan menyebabkan terjadinya konflik di perkotaan. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, kalau semakin tingginya tingkat kesenjangan, maka akan meningkatkan konflik perkotaan. Kemudian yang keempat, ada kualitas lingkungan yang buruk, di mana di kota metropolitan kan memiliki banyak sekali penduduk dan masyarakat. Nah, di situ akan menciptakan banyak polusi, seperti polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan lain-lain. Nah, itu tuh biasanya disebabkan karena minimnya RTH, kemudian tidak tersedianya sanitasi dan air bersih yang baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Devi Raisa izin melanjutkan pemaparan materi terkait karakteristik kota metropolitan. Jadi selanjutnya adalah karakteristik berdasarkan infrastruktur. Yang pertama, bahwasannya di kota metropolitan ini sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi, lintas wilayah administratif, lintas fungsi, lintas dampak, dan tanggung jawab penyediaan dan pengelolaannya harus bersama atau concurrent antar daerah dalam kesatuan kawasan metropolitan. Nah, di sini memang pengelolaan terkait infrastruktur di kota metropolitan itu dikelola secara bersama-sama. Dalam artian setiap kota itu harus tanggung jawab terkait pengelolaan infrastruktur di kota metropolitan. Kemudian yang kedua adalah penyediaan dan pengelolaan infrastruktur metropolitan yang dilakukan bersama antar daerah dapat menciptakan keuntungan ekonomi bersama, yaitu keuntungan spillover dan economies of scale. Jadi artinya keuntungan spillover ini misalnya kita di suatu wilayah administratif di kota metropolitan itu sedang membangun jalan tol. Nah, jalan tol ini kan bisa dilewati oleh berbagai wilayah yang ada di kota metropolitan tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari keuntungan spillover. Kemudian yang kedua adalah terkait economies of scale. Nah, dari yang tadi kan bahwasannya infrastruktur di kota metropolitan kan harus dikelola secara bersama. Nah, economies of scale ini dalam artian ketika kota metropolitan itu tadi membangun infrastruktur, mereka bisa bekerja sama agar pengeluaran yang dikeluarkan oleh kota metropolitan atau pembangunan infrastruktur itu lebih sedikit karena kan adanya kerjasama itu tadi. Oke, next. Kemudian yang karakteristik berdasarkan ekonomi. Jadi yang pertama itu terkait pertumbuhan ekonomi. Di kota metropolitan itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun masih terdapat ketimpangan antara zona pertumbuhan di dalamnya. Seperti yang udah dikatakan Lala tadi, bahwasannya di kota metropolitan itu terdapat kesenjangan terkait ada permukiman kumuh dan juga permukiman yang elit. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwasannya di permukiman yang elit itu biasanya ekonominya itu lebih tinggi atau bisa dikatakan pusat wilayah ekonominya itu di situ. Nah, kemudian yang permukiman kumuh ini biasanya berada di
pinggiran-pinggiran kota metropolitan yang mana memang infrastruktur ataupun ekonominya ini masih tergolong rendah. Akhirnya terjadilah kesenjangan ekonomi. Yang kemudian yang kedua adalah indeks pembangunan manusia, di mana IPM ini mencerminkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk yang sangat berkaitan dengan dinamika ekonomi suatu wilayah. Jadi IPM ini kan ada kayak 3 aspek penting kan, terkait kayak kesehatan, kemudian pendidikan, dan juga standar hidup. Jika masyarakat di situ terkait 3 kategori itu tadi sudah memenuhi, itu mencerminkan bahwasanya kota metropolitan itu memiliki kualitas hidup yang baik dan juga kesejahteraan penduduknya juga sangat baik. Kemudian yang ketiga adalah sektor ekonomi, yaitu sektor perekonomian di kawasan metropolitan ini didominasi oleh sektor sekunder dan tersier yang merupakan ciri khas dari perkotaan tersebut. Jadi eh, karena kota besar itu tadi kan memiliki memang kayak sedikit, mungkin bisa dikatakan lahannya kan semakin sedikit kan untuk sektor primer atau kayak misalnya pertanian. Nah, mereka kan lebih ke industri dan jasa. Jadi bisa dikatakan bahwasannya memang di metropolitan itu lebih didominasi terkait industri maupun jasanya. Kemudian yang keempat adalah terkait kesenjangan. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasannya semakin berkembangnya kota metropolitan itu semakin meningkatkan kesenjangan antar golongan ekonomi masyarakat. Karena itu tadi mungkin karena ada pusat wilayah yang memang menjadi ekonominya tuh tinggi di situ, sedangkan di pinggiran-pinggirannya itu tidak merata. Jadi terjadinya kesenjangan ekonomi. Oke, next. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada faktor pendorong pengembangan kota metropolitan. Yang pertama di sini ada infrastruktur, pertumbuhan penduduk secara alami dan migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan berkontribusi pada perluasan kota metropolitan. Selanjutnya ada urbanisasi, tren perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan mendorong pertumbuhan kota metropolitan. Yang kedua yaitu perencanaan kota yang efektif dapat memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan kota metropolitan yang berkelanjutan. Dan selanjutnya insentif investasi, kebijakan pemerintah yang mendorong investasi di kota metropolitan. Dan yang ketiga, ekonomi, yaitu industrialisasi, konsentrasi industri di kota metropolitan, menarik banyak pekerja dan bisnis sehingga memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat. Selanjutnya, perdagangan dan perniagaan. Kota metropolitan seringkali menjadi pusat perdagangan dan perniagaan, menarik investasi dan bisnis baru. Selanjutnya, yang terakhir, jasa keuangan. Adanya lembaga keuangan dan pasar modal di kota metropolitan memfasilitasi investasi dan aktivitas ekonomi lainnya. Sekarang kita masuk di tahap perkembangan kota metropolitan. Tahap pertama yaitu tahap desa atau kota kecil. Yang di sini ada ekonomi sederhana, kegiatan ekonomi masih terbatas pada pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Selanjutnya ada struktur sosial yang masih sederhana. Masyarakat memiliki ikatan sosial yang kuat dan juga struktur sosial yang sederhana. Tahap kedua yaitu tahap urbanisasi awal. Tahap yang pertama yaitu industrialisasi. Dimulai proses industrialisasi menarik migrasi dari penduduk dari daerah pedesaan. Selanjutnya yaitu pertumbuhan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan semakin intensif. Tahap selanjutnya yang ketiga yaitu tahap kota besar. Yang pertama adalah urbanisasi massal. Terjadi migrasi besar-besaran dari daerah pedesaan ke kota menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang selanjutnya yaitu permasalahan urban. Muncul berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, polusi, dan kemiskinan. Dan tahap terakhir yang keempat yaitu tahap metropolitan. Yang pertama adalah konektivitas global. Kota terhubung secara dengan jaringan global menjadi pusat perdagangan internasional. Dan yang terakhir perencanaan kota yang kompleks. Pemerintah menerapkan perencanaan kota yang kompleks untuk mengatasi permasalahan urban.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya mengenai tentang dampak positif dari kota metropolitan sendiri. Yang pertama dari bidang ekonomi, di mana dalam bidang ekonomi ini tuh meningkatkan kesempatan lowongan pekerjaan yang nantinya juga kota metropolitan kan menjadi pusat ekonomi. Nah, sehingga dalam kota metropolitan ini tuh juga cenderung menjadi pusat inovasi dan investasi di berbagai sektor, baik dari segi industri, perdagangan, layanan maupun teknologi. Yang kedua dari segi infrastruktur, di mana dalam segi infrastruktur sendiri ini tuh banyak infrastruktur yang diperbaiki seperti fasilitas umum ini tuh seperti jalan, terus habis itu rumah sakit, sekolah, itu karena kota metropolitan sendiri kan sekarang kalau menjadi kota tujuan utama sehingga cenderung harus memberikan sebuah layanan yang baik bagi masyarakat ataupun ke publik. Next. Yang ketiga ada dampak lingkungan, di mana dalam lingkungan ini masyarakat sendiri tuh lebih meningkatkan pembentukan RTH atau ruang terbuka hijau kepada masyarakat. Karena kan metropolitan sendiri itu kan merupakan sebuah kota yang padat ya. Jadi perlunya ruang terbuka hijau untuk mereka tuh menjadi akses entah itu sebagai akses rekreasi ataupun yang lainnya. Selain itu juga kota metropolitan sendiri itu cenderung memiliki aturan yang ketat terkait pengelolaan sampah. Kalau misalkan di kota metropolitan sendiri seringkali itu dalam aturan pembuangan sampah ataupun pengelolaan sampahnya itu mempunyai sistem yang terorganisir dan juga lebih canggih. Yang keempat, dalam sistem budaya, di mana dalam budaya ini sendiri, terkadang kota metropolitan sendiri ini menjadi melting out dalam budaya dan juga menciptakan apa yang akan menjadi apa yang ada kebudayaan baru dan juga seni baru. Nah, dalam kota metropolitan sendiri itu secara hiburan juga lebih banyak variasi. Next. Nah, dari dampak-dampak positif tersebut tak terlepas dari masalah dan juga tantangan dari kota metropolitan sendiri. Seperti yang kita ketahui, terkait masalah yang pertama, yaitu kepadatan penduduk yang meningkat, yang menyebabkan kemacetan, kekurangan perumahan terjangkau, dan juga tekanan infrastruktur publik. Di mana seperti yang kita tahu, apabila kota tersebut itu menjadi pusat sebuah kota, pasti penduduknya itu juga akan meningkat karena banyaknya yang mencari pekerjaan di sana. Jadi menyebabkan kemacetan, terus kekurangan tempat tinggal, dan juga infrastruktur publik itu cenderung banyak yang rusak. Yang kedua, kemacetan menyebabkan waktu perjalanan yang lama dan meningkatnya polusi udara. Kembali lagi ke nomor satu, dikarenakan kepadatan penduduk, tentunya kemacetan ini tidak bisa kita hindari, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, sehingga cenderung orang yang akan bekerja ataupun melakukan perjalanan itu mendapatkan waktu yang lama, dan kita ketahui bahwa polusi udara itu juga semakin meningkat. Yang ketiga, masih berkaitan juga, ini terkait tentang kualitas udara, di mana kualitas udara ini memburuk akibat polusi udara dan juga berdampak bagi kesehatan penduduk. Seperti yang kita tahu juga, kalau misalkan setiap pagi kan kita kalau misalkan perjalanan jauh dari kota yang dari Sidoarjo ke Surabaya, itu pasti harus menggunakan masker karena banyaknya debu dan juga cuacanya yang panas, sehingga itu juga bisa menyebabkan batuk dan yang lain-lain. Yang keempat, volume sampah yang meningkat, di mana dalam volume sampah yang meningkat ini sesuai dengan balik lagi ke nomor satu tentang kepadatan penduduk, banyaknya sampah ini juga agak kesulitan ya, karena kan biasanya kita tuh ada pengelolaan sampahnya tapi nggak ada tempat pengelolaannya. Yang kelima, infrastruktur yang usang akibat kurangnya pemeliharaan. Itu balik lagi ke nomor satu, karena kepadatan penduduk ini juga infrastruktur ini kan cenderung sering dipakai, tapi kadang perbaikannya sendiri ini tuh kurang dilakukan oleh masyarakat. Yang keenam ada keterbatasan ruang terbuka hijau dan penyediaan energi seperti air. Nah, keterbatasan ruang terbuka hijau ini juga sebenarnya karena permasalahan lahan juga ya. Kadang lahan-lahan kosong pun tuh digunakan sebagai tempat-tempat komersial yang lain seperti pembentukan perumahan dan yang lain. Jadi ruang terbuka hijau ini sedikit kurang. Nah, untuk penyediaan seperti air, seperti yang sudah dijelaskan, kadang kalau misalkan kota metropolitan itu menjadi kota tujuan, banyak orang yang merantau ke sana sehingga membutuhkan tempat tinggal baru dan akhirnya harus mengurus untuk misalkan kita kebutuhan akan air bersih itu juga cenderung meningkat. Yang ketujuh, tantangan sosial budaya yang semakin terlupakan. Hal ini dimaksudkan karena kan pengaruh dari globalisasi juga, di mana kita tuh nggak bisa menyaring kadang terkait budaya-budaya dari luar yang masuk di Indonesia. Di next. Selanjutnya ada solusi strategis. Nah, tadi kan ada masalah tentang
ketersediaan air sendiri. Nah, solusinya sendiri itu bisa seperti dengan smart water cities, yang dimana itu dia menggunakan teknologi komputer dan sensor untuk mengelola distribusi air, mengurangi penggunaan, dan memastikan efisiensinya. Lalu ada blue green infrastructure, yang dimana itu kayak green roofs, rain garden, permeable surfaces, yang akan menyerap air hujan, mengurangi banjir, dan juga memulihkan siklus air di perkotaan tersebut. Lalu yang terakhir itu ada integrated urban water management, yang dia itu akan mengelola air hujan sampai penggunaan dan daur ulang airnya. Lalu di bawahnya ada terkait tentang tadi masalah kemacetan, solusinya itu bisa dengan meningkatkan transportasi publik dan menerapkan TOD, yang dimana ini sangat berkaitan karena TOD atau Transit Oriented Development itu berfokus pada pembangunan di sekitar pusat transit, sehingga memaksimalkan penggunaan transportasi publik atau umum dan meminimalisir kendaraan pribadi. Lalu bisa juga diaplikasikan pajak kemacetan, yang dimana itu adalah pajak yang akan dikenakan kepada orang-orang yang mengemudi di daerah yang sering terjadi kemacetan, khususnya selama rush hour. Lalu itu yang ketiga ada tentang ekonomi, yang dimana pengangguran dan lowongan kerja itu tidak sebanding itu, sehingga perlu solusi seperti menyeimbangkan pengembangan perkotaan dan pedesaan, sehingga lowongan kerja di pedesaan itu cukup dan tidak perlu diadakan urbanisasi besar-besaran ke perkotaan untuk mencari lowongan kerja. Ada juga mendukung UMKM karena seiring berkembangnya UMKM sendiri itu, maka lowongan kerja juga semakin terbuka lebar. Dan terakhir ada mempromosikan vocational training dan lifelong learning, yang dimana dapat meningkatkan kemampuan bekerja, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang tinggi itu. Lalu yang terakhir ada terkait dengan fungsi kota sebagai katalisator yang kurang, sehingga diperlukan solusi seperti desentralisasi kegiatan ekonomi, yang dimana itu adalah peralihan beberapa kegiatan ekonomi seperti mungkin manufaktur, logistik, atau pusat pendidikan dari kota-kota besar ke kota-kota besar metropolitan ke kota-kota kecil, sehingga itu dapat terdistribusi dengan baik. Lalu bisa juga kebijakan pengembangan regional, dan yang terakhir mempromosikan industri dan inovasi lokal. Ya, selanjutnya ada contoh kota metropolitan. Ya, seperti kita tahu ada Surabaya, Jakarta, dan Tokyo, dan masih banyak lagi. Next. Oke, selanjutnya adalah kota megapolitan. Mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi kelompok kami mengambil pedoman berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Nah, jadi kawasan megapolitan ini itu terdiri dari beberapa kota metropolitan, yang dimana hubungan fungsional yang dimaksud ini itu seperti adanya ketergantungan antara satu sama lain, yang dimana ketergantungan akan infrastruktur ataupun ketergantungan akan ekonomi, yang dimana hal tersebut saling mempengaruhi antar sesama kota-kota metropolitan dan juga membentuk sebuah sistem, seperti contohnya sistem transportasi di kawasan Jabodetabek. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah faktor pendorong pengembangan kota megapolitan. Nah, untuk faktor pendorongnya sendiri itu sebenarnya sangat banyak faktor pendorongnya. Cuman kelompok kami hanya akan menyebutkan 3 faktor pendorong yang sekiranya saling berhubungan. Yang dimana pertama itu adalah semakin banyaknya pembangunan yang dilakukan di kota-kota besar. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, seiring berkembangannya zaman, manusia itu akan terus berinovasi, yang dimana inovasi ini itu
mungkin saja bisa terjadi pada pembangunan, yang dimana akibatnya kota-kota besar ini semakin maraknya pembangunan yang dilakukan. Nah, karena banyaknya pembangunan di kota-kota besar, jadi kota-kota di sekitarnya ini ingin melakukan kerjasama agar bisa saling memulihkan gitu perekonomian di kota-kotanya. Nah, dari adanya kerjasama antar kota ini, kota-kota di sekitar kota megapolitan ini ekonominya semakin meningkat dan akhirnya terjadinya urbanisasi yang semakin meningkat. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah mengenai aspek dan juga analisa kota megapolitan itu sendiri. Yang pertama adalah terbentuk dari 2 atau lebih kawasan metropolitan. Nah, sesuai dengan pengertian megapolitan itu sendiri, bahwa kota megapolitan ini akan terdiri dari beberapa kota yang berkembang secara mandiri. Terus selanjutnya adalah karakteristik kota-kota metropolitan yang tergabung dalam satu wilayah geografis. Jadi, kota-kota yang ada di dalam megapolitan itu akan saling terhubung terkait perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jumlah penduduk kota inti lebih dari 1 juta jiwa, sementara kota-kota di sekitarnya memiliki jumlah penduduk antara 50.000 hingga 1 juta jiwa. Nah, biasanya itu kan megapolitan itu terdiri dari lebih dari satu kota dengan setiap kota misal populasinya lebih dari 1 juta jiwa. Nah, tentunya hal ini tuh masih akan dikelilingi dengan kota-kota yang ada di sekitarnya, tapi masih signifikan dalam hal populasi. Kemudian yang keempat adalah pembentukan jaringan perkotaan melalui keterkaitan ekonomi atau aktivitas manusia. Nah, jadi kota-kota yang ada di dalam megapolitan ini bergantung dalam hal ekonominya, contohnya seperti perdagangan, tenaga kerja, yang masih berhubungan setiap kota-kotanya. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh adanya sistem transportasi yang baik. Terus yang kelima adalah keterkaitan lingkungan keseimbangan antara kawasan lindung dan juga kawasan budidaya. Nah, tentunya dalam hal seperti ini perlunya mengatur antara kawasan lindung seperti taman, cagar alam, dan sebagainya agar tidak terganggu oleh perkembangan kawasan budidaya seperti pembangunan perumahan atau industri. Terus yang keenam adalah keterkaitan infrastruktur dan proyeksi kebutuhan infrastruktur. Nah, karena megapolitan ini lingkupnya besar, tentunya harus ada hubungan infrastruktur yang kuat. Contohnya seperti adanya jalan tol, dan kereta api, internet, dan lain sebagainya. Sehingga bisa memproyeksi atau memprediksi pertumbuhan kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut agar perkembangan kotanya itu bisa tetap berkelanjutan. Terus yang terakhir adalah keterkaitan budaya yang mencakup sejarah wilayah dan masyarakatnya. Nah, karena dari kota-kota yang ada dalam megapolitan ini memiliki sejarah dan budayanya berbeda, biasanya mereka akan memiliki hubungan budaya tertentu. Kayak contohnya seperti sejarah perkembangan kawasan yang tentunya juga melibatkan kota-kota penyangga yang ada di sekelilingnya. Oke, next. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan kota menjadi megapolitan. Yang pertama adalah pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Tentunya dari suatu kota yang awalnya tumbuh dari populasi kecil, kemudian semakin lama akan semakin berkembang dengan adanya dampak urbanisasi yang cepat. Kemudian selanjutnya adalah diversifikasi ekonomi, di mana dari kota tersebut seiring berjalannya waktu akan sektor ekonominya itu akan semakin meningkat, mulai dari perdagangan, jasa, dan menjadikan kota tersebut menjadi pusat ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur, di mana mulai ada perkembangan atau pembangunan infrastruktur seperti transportasi, fasilitas umum untuk mendukung peningkatan ekonomi yang terus berkembang menjadi kota metropolitan itu sendiri. Selanjutnya, pada tahap ini, beberapa kota besar itu akan menggabung menjadi wilayah yang lebih besar, yaitu menjadi kota megapolitan dan mulai menghadapi tantangan-tantangan yang lebih kompleks. Next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dampak positif perkembangan kota megapolitan. Yang pertama di bidang atau di aspek lingkungan hidup, di mana seperti yang kita tahu bahwa kota megapolitan ini merupakan kumpulan dari kota-kota metropolitan, sehingga mungkin yang isinya ini sangatlah sibuk, entah itu dengan transportasi, banyaknya pekerja, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut membuat kota megapolitan ini memiliki perhatian yang besar terhadap lingkungan. Nah, karena itu, kota megapolitan sering melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Hal ini termasuk peningkatan seperti sistem pengelolaan limbah, penanaman pohon, RTH, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua di aspek transportasi, di mana perkembangan kota megapolitan sering diikuti dengan peningkatan jaringan transportasi yang baik seperti penambahan jalan dan moda angkutan baru. Hal ini meningkatkan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi, di mana hal ini juga menunjang kebutuhan dari si penduduknya sendiri karena kota megapolitan ini merupakan kota yang sangat sibuk dan juga membutuhkan infrastruktur yang mendukung dan sejalan terkait dengan sibuknya kota tersebut. Kemudian yang ketiga di
sektor ekonomi di mana kota megapolitan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang melimpah sehingga meningkatkan perekonomian. Nah, hal tersebut disebabkan karena banyaknya lowongan pekerjaan dan juga kebutuhan dari masyarakat yang memerlukan pekerjaan. Selanjutnya, banyaknya sumber daya manusia yang berpotensi dan juga berkualitas meningkatkan kemampuan masyarakat perkotaan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyaknya masyarakat-masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dan juga di kota megapolitan ini memiliki kriteria pekerja yang berbagai macam. Oleh karena itu SDM di kota megapolitan ini juga berkualitas dan juga mampu meningkatkan masyarakat di perkotaan. Dan yang terakhir yaitu di aspek pendidikan, di mana kota megapolitan biasanya memiliki banyak sekolah yang berkualitas tinggi, termasuk universitas dan juga institusi pendidikan tinggi. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan juga meningkatkan pengetahuan mereka. Seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa kebutuhan dari pekerja di kota megapolitan ini sangatlah tinggi dan juga memiliki kualifikasinya masing-masing. Oleh karena itu, kota megapolitan membutuhkan sarana pendidikan yang mampu mendukung si kebutuhan dari pekerjanya tersebut. Next. Selanjutnya masuk ke masalah dan tantangan di kota megapolitan, di mana salah satunya yaitu kemiskinan dan pengangguran. Tingginya arus migrasi ke kota tanpa modal atau keterampilan yang memadai dapat meningkatkan jumlah pengangguran. Hal tersebut dikarenakan banyak orang-orang yang mencoba melihat nasibnya gitu atau memperuntukkan nasibnya di kota-kota besar tanpa memiliki bekal. Selanjutnya yaitu masalah lingkungan hidup. Polusi udara yang disebabkan oleh penggunaan mobil pribadi dan juga truk secara berlebihan dapat mengakibatkan biaya sosial dan ekonomi yang membengkak, seperti dampak kesehatan dan juga kerusakan lingkungan hidup. Nah, masalah lingkungan hidup juga tidak hanya bergerak di situ, tetapi juga dengan kita dapat melihat intensitas kendaraan bermotor yang setiap harinya sangatlah banyak sekali. Hal tersebut juga mampu mengganggu kesehatan lingkungan dan juga kesehatan masyarakatnya sendiri. Selanjutnya di kemacetan lalu lintas. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyaknya intensitas kendaraan yang berlalu lalang di kota megapolitan ini menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan juga membutuhkan transportasi umum yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu masuk ke permukiman kumuh, di mana urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan timbulnya slum area atau pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh ini sering terjadi karena penduduk tidak memiliki tempat tinggal yang layak sehingga mereka mendirikan pemukiman liar di sekitar jalan. Hal ini juga disebabkan karena banyak masyarakat-masyarakat dari luar kota megapolitan dan metropolitan itu memperuntukkan nasibnya atau mencoba nasibnya di kota megapolitan ini tanpa memiliki bekal yang cukup. Next. Oke, selanjutnya tadi kan udah dijelasin beberapa masalah yang ada di kawasan atau kota megapolitan. Sekarang adalah beberapa solusi strategis yang sekiranya bisa menghadapi dari masalah tersebut. Yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur transportasi. Seperti yang kita ketahui bahwa kota megapolitan itu merupakan gabungan dari kota-kota lainnya atau kota-kota metropolitan. Nah, di sini perlu adanya peningkatan transportasi umum karena bisa memperluas dan meningkatkan kualitas transportasi publik, kayak seperti jadi ada bus, kereta metro, atau dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menciptakan sistem transportasi terpadu yang menghubungkan bagian-bagian dari moda transportasinya dan untuk mempermudah pergerakan warga untuk mobilisasi. Nah, lalu yang kedua itu adalah perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Nah, karena kota megapolitan ini termasuk besar, jadi perlu adanya perencanaan tata ruang yang mana di sini tuh kayak bisa ada zonasi campuran yang dimana tuh mengimplementasikan zona yang menggabungkan antara area hunian, komersial, industri dalam satu kawasan untuk mengurangi kebutuhan perjalanan jarak jauh. Jadi tapi juga harus memperhatikan tentang kawasan hijau dan kawasan terbuka lainnya. Lalu selanjutnya adalah pengelolaan. Jadi hal yang sangat krusial di setiap kota-kota besar. Karena apa? Karena setiap kota yang ingin lebih meningkat atau berkembang itu pastinya juga ada masalah tentang sumber daya lingkungan. Jadi untuk
megapolitan sendiri bisa lebih memperhatikan gimana sih nantinya pengelolaan sumber daya lingkungannya sendiri dari sumber daya air, limbah, drainase, dan lain sebagainya. Lalu juga ada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial. Nah, seperti yang sudah dibilang teman-teman saya tadi, kalau misalnya kota itu semakin maju dan berkembang, maka kesenjangan sosialnya itu akan semakin tinggi. Nah, maka dari itu diharapkan untuk pemerintah, untuk kawasan megapolitan ini untuk memberdayakan masyarakat dan pembangunan sosial untuk meningkatkan keterpaduan masyarakatnya. Lalu juga ada penggunaan smart city yang dimana di sini tuh kayak menerapkan teknologi informasi, menggunakan teknologi big data atau LOT terus untuk memantau gimana sih tata kelola kota yang lebih efisien kayak gitu. Lalu juga ada menciptakan kayak platform digital untuk melibatkan warga untuk mengambil keputusan. Jadi kayak lebih maju tapi juga menggunakan digital teknologi. Lalu yang terakhir adalah penguatan kebijakan dan regulasi. Nah, yang mana di sini tuh kayak kita tahu dan memastikan bahwa semua kebijakan pembangunan kota itu dilakukan secara terpadu dengan koordinasi yang baik antar pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu juga ada penegakan hukum dan pengawasan yang mana di sini tuh menegakkan peraturan terkait tata ruang, lingkungan, dan transportasi secara konsisten. Jadi untuk menghindari pelanggaran atau penyimpangan. Nah, hal-hal tersebut semua itu sangat dibutuhkan di kota-kota megapolitan. Karena apa? Karena semakin besar kotanya tuh maka semakin banyak masalahnya. Jadi bisa diantisipasi dengan solusi yang tadi ke-6 berikut itu. Next. Nah, selanjutnya apa sih hubungan antar kota dalam sebuah kawasan megapolitan? Nah, yang pertama itu ada penguatan jaringan prasarana demi mengokohkan keterhubungan antar zona inti dan sekitarnya. Apa sih maksudnya itu? Jadi penguatan jaringan prasarana ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang menghubungkan zona inti dengan area di sekitarnya. Jadi kayak biasanya kalau kota-kota besar itu ada zona intinya yang biasanya itu menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial, pemerintah yang lain sebagainya yang dimana itu memerlukan akses yang lebih lancar dan efisien ke wilayah-wilayah sekitarnya untuk mobilisasi. Jadi kayak bisa mobilisasi barang, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, lalu dengan adanya infrastruktur yang lebih kuat ini, jadi menjadikan aliran informasi atau sumber daya itu yang lebih baik, jadi pada akhirnya itu dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitarnya dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua, itu ada pengembangan dan pemantapan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan segala aspek lingkungan hidup. Ini sebenarnya sama kayak solusi yang tadi, karena apa? Setiap pengembangan dan pemantapan kawasan budidaya itu tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, yang berarti tetap melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem yang ada. Nah, untuk pengembangan kawasan ini juga harus mempertimbangkan pelestarian keanekaragaman hayati, tetap menjaga kualitas tanah, serta mengurangi dampak negatif seperti polusi, deforestasi, dan dengan demikian itu pemantapan kawasan budaya tidak hanya berfokus pada kegiatan produksi saja, tetapi juga menyeimbangkan antara pembangunan kota atau gedung-gedung itu dengan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya. Karena kita hidup itu berdampingan dengan makhluk-makhluk lainnya dan lingkungan hidup untuk tetap menjaga kualitas bumi kita. Lalu yang ketiga itu adalah mengintensifikasikan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, dan keselarasan pembangunan melalui kerjasama antar daerah. Apa sih yang dimaksudnya itu? Jadi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan yang saling terintegrasi. Yang mana komunikasi yang intensif itu memungkinkan setiap daerah itu saling berbagi informasi dan saling best practice gitu. Jadi sementara koordinasi itu yang memastikan bahwa rencana pembangunan di setiap wilayah itu tidak bertentangan atau tidak tumpang tindih dengan wilayah lainnya. Nah, jadi sinkronisasi ini juga memastikan bahwa setiap daerah itu mengikuti arahan kebijakan nasional maupun regional yang sama, sehingga pembangunan itu berjalan harmonis. Maka dari itu kenapa hubungan kota-kota di dalamnya ini sangat berketergantungan banget. Lalu yang terakhir adalah penguatan jaringan prasarana untuk pemenuhan standar pelayanan minimum atau SPM dalam perkotaan. Apa sih yang dimaksud itu? Jadi ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur di wilayah perkotaan itu dapat mendukung pelayanan dasar yang layak bagi masyarakat. Dan itu mencakup kayak penyediaan akses yang
yang memadai terhadap air bersih, sanitasi, jaringan transportasi, publik, dan lain sebagainya. Nah, dengan memperkuat jaringan prasarana ini, kita juga dapat meningkatkan akses, yang mana ini bisa membuat standar pelayanan minimum untuk menjadikan kota megapolitan ini adalah kota yang lebih maju, tetapi tetap melihat kota-kota atau kawasan di lain sampingnya, dan ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas, dan ketahanan perkotaan dalam menghadapi tantangan seperti urbanisasi atau perubahan iklim. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh kota megapolitan itu sendiri. Nah, seperti yang teman-teman tahu, contoh kota megapolitan di Indonesia ini mungkin yang cukup terkenalnya itu adalah Jabodetabek dan juga Gerbang Kertosusila, yang dimana Jabodetabek sendiri itu terdiri dari Provinsi Jakarta, Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang, serta Gerbang Kertosusila yang terdiri dari Lamongan, Gresik, Kota Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan juga Bangkalan. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya itu adalah contoh kota megapolitan yang terdapat di luar Indonesia. Itu contohnya adalah kota New Delhi di India yang memiliki penduduk sekitar 32,9 juta jiwa, dan juga kota Shanghai di Cina dengan penduduknya 24,87 juta jiwa. Ini bisa dilanjut. Baik, izin masuk. Dan sini saya akan menjelaskan perbandingan megapolitan dengan metropolitan. Untuk populasi sendiri, metropolitan memiliki jumlah penduduk minimal 1 juta jiwa berdasarkan UU RI nomor 26 tahun 2007 tentang penataan tata ruang. Lalu untuk megapolitan sendiri itu sebenarnya tidak ada definisi yang mutlak dan seragam di seluruh dunia ya. Nah, ada yang bilang juga 25 juta, ada yang bilang 10 juta, dan ada yang bilang 8 juta. Tapi untuk yang sering digunakan tuh di atas 10 juta jiwa. Baik, selanjutnya ada infrastruktur, yaitu metropolitan. Sistem jaringan infrastruktur lokal itu saling terhubung dan tanggung jawab untuk penyediaan dan administrasinya harus dibagi oleh berbagai bagian kota. Jadi seperti contoh pembangunan drainase untuk kota dan bis kota. Dan untuk megapolitan sendiri itu sistem jaringan infrastruktur regional yang terintegrasi secara fungsional serta administrasinya harus berjalan secara bersamaan di seluruh di wilayah metropolitan. Untuk contohnya seperti pembangunan rel kereta api antar kota. Dan selanjutnya ada perencanaan tata ruang. Jadi untuk perencanaan tata ruang sendiri metropolitan itu fokus pada kota pusat dan daerah sekitarnya. Dan untuk megapolitan sendiri, jaringan yang terintegrasi dari daerah metropolitan meliputi banyak kota dan wilayah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini kita langsung masuk ke studi kasus, yang dimana kami mengambil studi kasus yang berjudul Perkembangan Metropolitan Maminasata, Tinjauan Kesenjangan Aspek Sosial Ekonomi dan Tata Kelola Wilayah. Boleh di next. Nah, adapun latar belakang dari studi kasus ini adalah Maminasata merupakan wilayah metropolitan yang terdiri dari 1 kota dan 3 kabupaten, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan, yang dimana metropolitan ini sudah terbentuk secara organik sejak tahun 1980-an karena pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Makassar dan ekspansi urbanisasi di sekitarnya. Pada metropolitan Maminasata ini, Kota Makassar secara struktural berperan sebagai wilayah inti, sedangkan 3 daerah administrasi lainnya sebagai penyangga atau pinggirannya. Boleh next. Next. Nah, apa sih fungsinya sebenarnya dari wilayah masing-masing yang sudah aku jelasin sebelumnya? Nah, yang pertama ada wilayah inti dan yang kedua ada wilayah pinggiran. Nah, di mana wilayah intinya ini sendiri adalah Kota Makassar yang berfungsi sebagai perkembangannya itu didominasi oleh pertumbuhan aktivitas perdagangan jasa, industri, pelayanan umum, dan juga pemerintahan. Sedangkan 3 kabupaten lainnya atau wilayah pinggiran itu mulai berkembang aktivitas industri
industri dan logistik, meskipun tetap didominasi oleh sektor agrarisnya. Jadi untuk wilayah Maminasata ini sendiri, dianya itu wilayah intinya lebih ke industri perdagangan jasa. Namun kalau wilayah pinggirannya itu berkembang namun lebih dominan sektor agrarisnya, seperti itu. Nah, boleh di next? Next. Nah, apa sih sebenarnya dampak dari terbaginya wilayah inti dan wilayah pinggiran itu sendiri? Yang pertama, terjadinya dinamika sosial. Nah, dinamika sosial ini sendiri adalah suatu perubahan sosial yang terjadi di masyarakat akibat interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki hubungan psikologis. Nah, yang dimana dinamika sosial ini sendiri dapat menghasilkan perubahan nilai sosial dalam masyarakat. Nah, karena tadi wilayah Maminasata ini terbagi menjadi dua, yang dimana ada wilayah inti dan wilayah pinggirannya itu, dia bisa menyebabkan dampak dari dinamika sosial itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada perbedaan kinerja ekonomi. Kinerja ekonomi ini sendiri penting karena menunjukkan apakah ekonomi wilayah tersebut itu sedang berkembang atau tidak, dan kinerja ekonomi ini juga bisa mengukur sejauh mana sih pemerintahnya itu mencapai tujuan kebijakan ekonominya. Jadi karena wilayah ini kan terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pinggiran dan wilayah inti. Jadi semakin kelihatan gap antara wilayah inti dan wilayah pinggirannya. Kemudian yang ketiga ada kapasitas kelembagaan, yang dimana kapasitas kelembagaan ini sendiri adalah suatu kemampuan suatu lembaga untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Yang dimana wilayah inti ini sendiri kan berada di Kota Makassar, yang kita tahu bersama bahwa Kota Makassar ini jauh lebih pesat dan jauh lebih maju daripada 3 kabupaten lainnya. Dan yang terakhir, menyebabkan kecenderungan yang menyebabkan kesenjangan. Nah, karena tadi adanya perbedaan antara wilayah inti dan wilayah pinggiran, ini tuh menyebabkan beberapa dampak yang terjadi karena fasilitas dan aksesibilitas dari wilayah pinggiran dan wilayah kota itu berbeda. Boleh di next? Nah, adapun solusi yang diberikan dari jurnal yang kami ambil adalah yang pertama, perlu adanya upaya untuk mengurangi kesenjangan yang dapat dilakukan dari berbagai pihak. Nah, ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak seperti pihak pemerintah, swasta, ataupun masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Kemudian, membuat intervensi kebijakan yang disertai dengan kekuatan pasar. Nah, hal ini perlu karena ketika Kota Makassar itu sendiri jauh lebih maju, maka itu akan menarik para investor untuk lebih banyak berinvestasi ke wilayah Kota Makassar itu sendiri dibanding dengan wilayah pinggiran-pinggirannya. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Karena wilayah Kota Makassar ini sendiri jauh lebih maju dibandingkan kabupaten lainnya, maka lebih banyak orang-orang yang memilih untuk bekerja di Makassar karena gajinya itu lebih tinggi dan orang-orangnya itu berpendidikan yang lebih tinggi juga. Kemudian yang keempat ada mengalokasikan investasi yang memusat. Ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada melakukan pemerataan dalam tata kelola setiap wilayahnya. Hal ini tuh sangat penting supaya terjadi pemerataan antara wilayah inti dan wilayah pinggiran. Next. Jadi, kesimpulan dari studi kasus yang sebelumnya adalah Metropolitan Maminasata memiliki kasus yang sama dengan metropolitan lainnya di negara berkembang. Jadi, biasanya wilayah metropolitan yang ada di Indonesia ini, karena kita adalah negara berkembang, itu lebih dominan terjadinya antara gap antara wilayah inti dan wilayah pinggiran, yang dimana secara keilmuannya, hal tersebut semakin memperkuat bahwa adanya hubungan inti dan pinggiran yang cenderung senjang dengan dominasi yang tinggi pada wilayah intinya. Spread efek yang dihasilkan dari perkembangan wilayah inti relatif belum mampu secara optimal berkontribusi pada pembangunan wilayah pinggiran, sehingga wilayah pinggiran hanya sebatas penyuplai terhadap aktivitas inti, seperti pada beberapa metropolitan yang diperkuat pada kasus Maminasata ini. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Terima kasih Adel, izin melanjutkan, yaitu yang selanjutnya itu pemaparan mengenai studi kasus di kasusnya Megapolitan. Jadi di sini kita mengusung judul dari jurnal Penduduk dan Pembangunan Perumahan di Jabodetabek, khususnya tantangan pengembangan megapolitan di Jakarta. Next. Nah, jadi latar belakangnya itu apa sih? Jadi, seperti yang kita ketahui, pertumbuhan penduduk yang pesat di Jakarta dan wilayah sekitarnya itu menimbulkan berbagai masalah yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utamanya adalah penyediaan perumahan yang tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Meskipun Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi terus berkembang, ketersediaan lahan untuk perumahan semakin terbatas. Sehingga banyak penduduk yang bekerja di pusat-pusat penyangga di sekitar Jakarta itu harus pulang pergi, sehingga hal itu mendorong perlunya perkembangan megapolitan di Jakarta. Nah, sebuah konsep integrasi tata ruang antara Jakarta dengan kota-kota penyangga di sekitarnya itu harapannya untuk menciptakan keseimbangan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Next. Nah, selanjutnya ada fungsi. Jadi, fungsi dari pengembangan megapolitan itu sendiri itu sebagai upaya untuk menciptakan sinergi dan integrasi dalam pengelolaan kawasan Jabodetabek. Melalui pendekatan ini, masalah-masalah pekerjaan seperti transportasi, penyediaan perumahan, terus infrastruktur dan tata ruang itu dapat ditangani secara terpadu. Selain itu, konsep ini bertujuan untuk meratakan pembangunan ekonomi sosial antara Jakarta dengan kota-kota penyangganya, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang sangat signifikan. Nah, pengelolaan megapolitan itu diharapkan dapat mengurangi tekanan di Jakarta serta memperbaiki kualitas hidup penduduk Jabodetabek secara keseluruhan. Next. Nah, buat dampaknya sendiri secara negatif, pengembangan megapolitan ini cukup mencakup berbagai banyak aspek, sehingga salah satunya itu adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dengan suplai yang ada. Penduduk Jabodetabek itu didominasi oleh kelompok ekonomi menengah ke bawah, sedangkan suplai perumahan itu cenderung didominasi oleh perumahan kelas menengah ke atas. Akibatnya, banyak penduduk yang kesulitan mendapatkan hunian yang terjangkau, yang memberikan dampak negatif bahwa mereka tuh harus mencapai tempat kerjanya tuh lebih jauh lagi gitu loh. Nah, selain itu, dampak negatif lainnya adalah meningkatnya kemacetan lalu lintas, kerusakan lingkungan, terus ada juga berbagai masalah sosial lainnya seperti kemiskinan di kawasan pinggiran kota. Next. Nah, dari permasalahan yang ada tadi, dari jurnal yang kami kutip, itu ada 3 solusi utama, yaitu yang pertama, perlu adanya perencanaan tata ruang yang lebih komprehensif dan terintegrasi antar wilayah di Jabodetabek. Hal ini mencakup pengembangan sistem transportasi massal yang lebih efisien untuk mengurangi kemacetan, serta penyediaan infrastruktur yang memadai di seluruh kawasan. Yang kedua, kebijakan perumahan harus lebih inklusif dengan menyesuaikan suplai perumahan bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah sehingga mampu memenuhi kebutuhan mayoritas penduduk. Nah, yang terakhir, diperlukan kerjasama lintas pemerintahan antara daerah dengan pusat untuk mengatasi permasalahan bersama secara efektif. Selain itu, perlu dorongan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan. Next. Jadi, kesimpulannya, pengembangan megapolitan Jakarta merupakan solusi penting untuk menghadapi tantangan perkotaan di Jabodetabek, terutama terkait dengan pertumbuhan penduduk dan penyediaan perumahan. Namun, keberhasilan konsep ini bergantung pada kerjasama yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, serta penerapan kebijakan yang efektif untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan suplai perumahan itu perlu mendapatkan pemeliharaan khusus. Nah, dengan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, megapolitan dapat menjadi model pembangunan yang seimbang dan inklusif, sehingga meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk di kawasan Jabodetabek. Sekian pemaparan dari studi kasus metropolitan dan megapolitan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mempresentasikan materi tentang megapolitan dan metropolitan. Mungkin dari kami segitu aja buat materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih kasih. teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.